Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pernahkah kamu merasa hidupmu makin berat, makin sempit, dan makin banyak orang yang tiba-tiba menjauh? Hati-hati, bisa jadi itu bukan tanda Allah meninggalkanmu, tapi itulah tanda Allah sedang menaikkan derajatmu. Ketika masalah datang bertubi-tubi, hingga membuatmu hampir tak mampu berdiri, ingatlah bahwa Allah tidak mungkin membiarkan seorang hamba memikul beban di luar batasnya. Sebagaimana firman-Nya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, dan itulah tanda bahwa dirimu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Setiap musibah yang menimpa hidupmu bukan sekadar rasa sakit tanpa makna, tetapi bagian dari proses penguatan jiwa yang Allah rancang dengan sempurna, agar kamu naik ke tingkat keteguhan yang tidak dimiliki oleh banyak manusia. Kadang Allah mengirimkan serangkaian ujian agar kamu berhenti bergantung pada manusia dan mulai bergantung sepenuhnya hanya kepadanya. Sebab di balik setiap runtuhnya sandaran, ada tegaknya kekuatan baru dalam dirimu. Ujian yang kamu hadapi hari ini mungkin terasa menghancurkan, namun sesungguhnya Allah sedang mengikis kelemahan, menghilangkan kesombongan, dan membersihkan jalan agar kamu lebih layak menerima nikmat-Nya di masa depan. Ketika badai hidup menjadi semakin besar, bisa jadi itu tanda bahwa Allah ingin mengangkatmu ke tempat yang lebih tinggi. Karena ombak besar hanya ditujukan untuk kapal yang kuat. Allah telah berfirman, dan sungguh kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, yang menjadi bukti bahwa ujian adalah jalan menuju kabar gembira yang sedang menunggumu. Jika hidupmu terasa semakin berat, ketahuilah bahwa Allah justru sedang memperhatikanmu. Sebab hamba yang dicintainya tidak akan dibiarkan stagnan tanpa ditempa. Terkadang Allah membiarkanmu jatuh berkali-kali, agar kamu belajar bagaimana cara bangkit dengan cara yang benar dan lebih kuat daripada sebelumnya. Masalah yang datang terus-menerus bukan tanda bahwa Allah menjauh, tetapi tanda bahwa Dia sedang sangat dekat, membimbingmu melalui sesuatu yang tidak kamu pahami saat ini. Allah menguji bukan untuk melemahkan, tetapi untuk melatih, seperti besi yang ditempa berulang kali hingga menjadi pedang yang tajam. Begitulah Allah membentuk keteguhan hatimu. Ketika semua terasa sulit, ulangi dalam hatimu firman Allah, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6. Karena kemudahan itu tidak menjelang, ia datang bersama ujian itu sendiri. Musibah yang menimpamu hari ini mungkin membuatmu menangis, tapi suatu hari nanti kamu akan bersyukur, karena melalui musibah itulah Allah membawamu ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Allah menguji orang yang Ia cintai, karena Dia tahu hamba tersebut sanggup menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih bijaksana setelah melewati ujian itu. Jika kamu pernah merasa hidupmu terlalu berat, ketahuilah bahwa Allah tidak sedang menghancurkanmu, tetapi sedang mengikis bagian-bagian dirimu yang tidak lagi kamu perlukan untuk masa depanmu. Musibah seringkali menjadi penghapus dosa, pengangkat derajat, dan jalan menuju rahmat Allah. Meski di awal ia terasa seperti pukulan yang menyakitkan bagi hati. Kadang Allah membiarkan pintu rezeki, kesehatan, atau hubunganmu terguncang supaya kamu sadar bahwa semua itu bukan milikmu, melainkan titipan yang kapan saja dapat diambil untuk menguatkan ikatanmu dengannya. Ujian adalah bukti bahwa Allah ingin melihatmu kembali, mendekat, dan memohon. Sebab hati manusia sering lupa saat bahagia, tetapi menjadi lembut justru ketika diuji. Setiap kali kamu diuji, itu berarti Allah ingin kamu naik kelas. Sebab tidak ada murid yang naik level tanpa melewati ujian. Ketahuilah bahwa Allah menulis setiap air matamu, dan tidak ada satupun kesulitanmu yang sia-sia, karena Dia telah berjanji bahwa sabar itu selalu berakhir dengan sesuatu yang indah. Jika hidupmu dipenuhi kesulitan, maka itu pertanda bahwa Allah ingin kamu lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Sebab hanya jiwa hebat yang dititipi ujian besar. Allah tidak mungkin menguji seseorang tanpa tujuan, dan tujuannya selalu satu: menjadikanmu lebih dekat dengannya dan lebih layak menerima kebaikannya.
Musibah yang menimpamu adalah bukti Allah sedang mengajarkanmu sesuatu yang tidak akan pernah kamu pelajari jika hidupmu hanya diisi kenyamanan. Allah menguji bukan karena benci, tetapi karena sayang, karena Dia tidak ingin kamu berhenti pada kualitas dirimu yang sekarang. Ketika kamu merasa tidak kuat lagi, sebenarnya Allah masih melihat kekuatan besar dalam dirimu yang bahkan tidak kamu sadari. Setiap ujian yang Allah berikan adalah bentuk latihan untuk masa depan, karena hal besar yang kamu doakan menuntut kesabaran dan mental yang jauh lebih kuat. Jika kamu bertanya, kenapa aku diuji sekeras ini? Mungkin jawabannya adalah karena tingkat derajat yang akan Allah berikan juga tidak biasa. Kadang jalan menuju kemuliaan harus melewati kesulitan, karena hanya hati yang ditempa yang mampu memikul amanah besar. Ketika kamu diuji dengan berbagai masalah dan musibah yang datang tanpa henti, sebenarnya Allah sedang membawamu pada titik di mana kekuatanmu akan tumbuh melebihi apa yang pernah kamu bayangkan. Ujian yang terus berdatangan bukanlah isyarat bahwa hidupmu sedang menuju kehancuran, tetapi tanda bahwa Allah sedang membentukmu menjadi hamba yang lebih kokoh dan matang. Setiap masalah yang kamu hadapi hari ini adalah bagian dari proses penyaringan jiwa, agar kamu menjadi seseorang yang pantas menerima peninggian derajat dari Allah. Musibah yang membuatmu lelah bukanlah hukuman, melainkan latihan spiritual agar hatimu terlatih menghadapi kehidupan dengan ketenangan yang lebih mendalam. Ketika hidup terasa sempit dan semua pintu terlihat tertutup, Allah sedang mengajarkanmu cara membuka pintu yang selama ini tidak pernah kamu lihat. Masalah yang datang bertubi-tubi seolah ingin menjatuhkanmu, padahal sebenarnya Allah sedang menuntunmu menuju jalan yang lebih tinggi dan lebih mulia. Rasakan setiap kelelahanmu sebagai bukti bahwa Allah memperhatikanmu dengan serius, bukan mengabaikanmu seperti yang sering kamu takutkan. Dalam setiap musibah, ada pelajaran yang hanya bisa dipahami oleh hati yang sabar dan jiwa yang percaya pada rencana Allah. Meski terasa berat, setiap ujian adalah undangan agar kamu kembali lebih dekat kepada Allah dengan hati yang lebih bersih. Ketika kamu diuji dengan hal-hal yang tidak kamu sukai, di situ Allah sedang mengarahkanmu pada hal-hal yang sebenarnya kamu butuhkan. Ujian yang membuatmu menangis mungkin terlihat seperti penderitaan, tetapi sebenarnya itulah jalan yang membersihkan hatimu dari sifat-sifat yang menghalangi keberkahan. Musibah datang bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk melepaskanmu dari hal-hal yang selama ini menahanmu dari kemuliaan. Tidak ada ujian yang Allah berikan kecuali ujian itu membawa hikmah jika kamu mampu melihatnya dengan mata yang penuh iman. Ketika kamu merasa tidak sanggup lagi, itu tanda Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kamu inginkan. Kadang Allah mengizinkan badai menghantam hidupmu agar kamu belajar bagaimana berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Rasa berat yang kamu rasakan adalah bukti bahwa jiwamu sedang diperkuat, bukan dipatahkan. Setiap kesulitan mengandung rahasia yang akan kamu pahami setelah kamu berhasil melewatinya dengan baik. Ujian adalah tanda bahwa Allah masih peduli terhadap pertumbuhan hatimu dan tidak ingin kamu stagnan dalam kenyamanan yang semu. Ketika kamu diuji, itu berarti Allah sedang berbicara kepadamu dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hamba-hamba pilihan. Musibah adalah cara Allah menyadarkanmu bahwa kamu mampu melangkah lebih jauh dari yang selama ini kamu kira. Allah tidak membiarkan ujian datang tanpa alasan, karena setiap proses memiliki maksud yang hanya bisa dilihat dengan kesabaran. Ketika hidup memaksamu untuk kuat, itu karena Allah ingin menunjukkan bahwa potensi kekuatanmu jauh lebih besar daripada yang kamu sadari. Musibah membuatmu kembali mengingat Allah ketika dunia mulai membuatmu lalai. Kadang Allah perlu mengguncang hidupmu agar kamu melihat apa yang perlu diperbaiki dalam dirimu. Masalah yang datang terus-menerus sebenarnya sedang membuka jalan untuk kebaikan yang belum kamu lihat. Setiap air mata yang jatuh karena ujian memiliki nilai besar di sisi Allah jika kamu menjalaninya dengan keikhlasan. Allah tahu setiap batas kemampuan hambanya, dan jika kamu diuji, itu berarti kamu mampu melewatinya dengan pertolongannya. Musibah menyadarkanmu bahwa dunia hanya sementara dan bahwa tempat kembalimu adalah kesucian dan ketenangan di sisi Allah. Ketika kamu diuji, Allah sedang menarikmu dari sesuatu yang tidak baik
menuju sesuatu yang jauh lebih baik. Ujian yang membuatmu jatuh berulang kali adalah sarana agar kamu membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan. Allah tidak pernah menyakitimu, tetapi Ia memperhalus jalan hidupmu melalui ujian yang tampak menyakitkan. Masalah adalah tanda bahwa Allah masih memerhatikanmu agar tidak nyaman dalam zona yang justru membahayakanmu. Allah menyiapkan kekuatan baru setiap kali kamu diuji, bahkan ketika kamu tidak menyadarinya. Ketika ujian terasa berat, itu karena derajat yang Allah siapkan untukmu pun tinggi. Tidak ada musibah yang hadir kecuali membawa perubahan baik jika kamu menerimanya dengan iman. Allah melatihmu melalui kesulitan agar kamu tidak runtuh ketika menerima karunia besar di masa depan. Setiap masalah mengasah hatimu agar lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan. Allah menguji hamba yang Ia cintai agar mereka tumbuh lebih dekat dan lebih taat kepadanya. Kadang kamu harus melewati malam yang sangat gelap agar kamu bisa melihat fajar yang sangat indah. Ujian adalah bukti bahwa Allah ingin membersihkan hatimu dari sifat-sifat yang menghambat keberkahan. Masalah mengajarkanmu bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari dirimu sendiri, tetapi dari Allah yang selalu menolong. Musibah mengajarkanmu arti syukur yang sesungguhnya, bukan hanya ucapan di bibir. Allah tidak menurunkan ujian untuk menghancurkanmu, tetapi untuk mengembalikanmu kepadanya. Ketika kamu diuji, itu karena ada kebaikan besar yang menantimu setelah proses itu selesai. Allah memperbaiki hatimu melalui kesedihan agar kelak hatimu lebih siap menerima kebahagiaan yang lebih besar. Ujian membentuk karaktermu agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dewasa. Masalah membuatmu belajar bagaimana bergantung sepenuhnya kepada Allah. Musibah membuatmu lebih memahami makna kehidupan dan ketentuan Allah. Allah tahu kapan waktunya menguji, kapan waktunya menguatkan, dan kapan waktunya meninggikan derajatmu. Ujian adalah cara Allah menghapus dosa-dosa kecil yang mungkin tidak kamu sadari. Kesulitan mengajarkanmu bahwa setiap detik hidup perlu dijalani dengan kesadaran spiritual. Masalah membentuk kesabaranmu agar lebih indah di mata Allah. Allah ingin kamu menemukan versi terbaik dari dirimu melalui proses yang sulit. Ujian membuat imanmu bertambah dan hatimu lebih lembut kepada sesama. Musibah membuatmu memahami bahwa Allah selalu hadir, bahkan ketika semua orang pergi. Setiap ujian yang kamu lewati dengan sabar akan menjadi cahaya di hari ketika kamu sangat membutuhkannya. Allah memberi ujian karena Ia ingin mengganti yang hilang dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Ketika masalah datang, itu pertanda bahwa Allah ingin kamu naik ke level berikutnya dalam hidup. Allah menguji bukan untuk membuatmu tersesat, tetapi untuk menunjukkan jalan yang lebih benar. Musibah datang agar kamu melepaskan hal-hal yang tidak kamu butuhkan dalam perjalanan spiritualmu. Setiap kesulitan adalah pintu menuju ketenangan yang sedang menunggumu di baliknya. Allah menguatkanmu dengan cara yang tidak selalu kamu mengerti pada awalnya. Ujian menunjukkan bahwa Allah sedang mempersiapkanmu untuk memikul amanah yang lebih besar. Masalah yang kamu hadapi adalah bukti bahwa Allah percaya kamu mampu menyelesaikannya. Kesedihan dalam ujian tidak sia-sia, karena setiap air mata dicatat sebagai ibadah jika kamu sabar. Allah tidak pernah salah memilih hambanya untuk diuji, karena Ia tahu kemampuanmu lebih dari kamu sendiri. Musibah menyingkap siapa dirimu yang sebenarnya dan apa yang perlu diperbaiki. Setiap ujian adalah bagian dari perjalananmu menuju kedewasaan spiritual. Ketika kamu diuji dengan berat, itu berarti Allah sedang menyiapkan kebahagiaan yang setara atau bahkan lebih besar. Dan pada akhirnya, setiap masalah yang kamu hadapi adalah bukti kasih sayang Allah yang tidak ingin membiarkanmu berada di tempat yang rendah. Ketika Ia telah menyiapkan derajat yang lebih tinggi untukmu, kesedihan yang kamu rasakan bukan tanpa maksud, karena di balik setiap air mata ada proses pembersihan yang Allah rancang dengan sangat lembut. Ketika air matamu jatuh tanpa kamu mengerti alasannya, saat itulah jiwamu sedang berkomunikasi dengan Allah lebih dalam daripada ucapan lidahmu. Di saat hatimu terasa rapuh dan mudah hancur, sebenarnya Allah sedang melunakkan bagian-bagian yang selama ini terlalu keras untuk menerima nasihat. Kesedihan sering datang tiba-tiba,
namun ia hadir sebagai tamu yang membawa pesan-pesan penting dari langit untuk pertumbuhan jiwamu. Terkadang, Allah membuat hatimu menangis, agar kamu kembali menyadari betapa kamu membutuhkannya. Dalam setiap langkah hidupmu, ada luka-luka yang tidak pernah terucap, namun Allah mengetahuinya dan mengobatinya melalui kesedihan yang menuntunmu pada keikhlasan sejati. Kesedihan menguji keteguhan hatimu, agar kamu belajar bahwa kekuatan sejati hanya muncul ketika kamu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Ketika hatimu terasa kosong, itu bukan akhir, tetapi awal dari ruang yang Allah ciptakan untuk diisi dengan hal-hal yang lebih baik. Kesedihan seringkali menjadi gerbang menuju ketenangan, karena hanya melalui air mata seseorang benar-benar belajar menyerah kepada takdir Allah. Hati yang rapuh adalah hati yang sedang dalam proses dipulihkan oleh Allah dengan cara yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Terkadang, Allah perlu mematahkan sesuatu dalam dirimu agar ia bisa menggantinya dengan sesuatu yang lebih kuat dan lebih indah. Air mata yang jatuh adalah bukti bahwa hatimu masih hidup dan masih peka terhadap kebenaran yang Allah tanamkan. Ketika kesedihan datang, itu seringkali menjadi tanda bahwa Allah ingin kamu berhenti sejenak dan kembali menyusun ulang arah hidupmu. Kesedihan yang mendalam tidak hadir untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membersihkan jalan menuju keberkahan yang sedang menantimu. Allah menjadikan kesedihan sebagai alat untuk menyingkirkan ego yang menghalangimu dari kedamaian. Hati yang pernah hancur akan lebih mudah dipenuhi cahaya setelah Allah memperbaiki retakannya. Di titik ketika kamu merasa paling lemah, disitulah Allah sedang memperbarui kekuatanmu dari dalam. Ketika hatimu terluka, Allah sedang menunjukkan bagian mana dalam dirimu yang perlu diubah, diperbaiki, atau disembuhkan. Kesedihan membuatmu melihat bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, tetapi tempat ujian dan pembersihan jiwa. Ada air mata yang tidak pernah terlihat oleh manusia, namun semuanya tercatat dengan sangat teliti di sisi Allah. Kesedihan adalah sinyal bahwa Allah merindukanmu untuk kembali lebih dekat. Hati yang berat bukan tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa Allah sedang mengasahmu menjadi lebih peka dan lebih tegar. Allah menggunakan kesedihan untuk membuka mata hatimu terhadap hal-hal yang selama ini kamu abaikan. Kesedihan seringkali mengungkapkan bagian terdalam dari dirimu, tempat-tempat yang perlu disembuhkan dengan kelembutan rahmat Allah. Ketika kamu merasa sendirian dalam kesedihan, ingatlah bahwa Allah lebih dekat daripada siapapun yang pernah kamu harapkan. Kesedihan membuatmu menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibangun tanpa fondasi iman yang kokoh. Ada luka yang tidak bisa diobati oleh manusia, tetapi bisa disembuhkan oleh Allah melalui waktu dan kesabaran. Kesedihan mengajarkanmu bahwa tidak semua hal harus kamu pahami sekarang, karena sebagian hanya bisa dipahami setelah semuanya berlalu. Allah menurunkan kesedihan agar kamu bisa belajar menghargai ketenangan ketika itu datang. Hati yang sedang dibersihkan oleh Allah akan terasa sakit pada awalnya, namun akan ringan dan lapang setelah prosesnya selesai. Kesedihan membuatmu lebih jujur dengan dirimu sendiri dan lebih lembut kepada orang lain. Allah menggunakan kesedihan untuk mencuci noda-noda kehidupan agar kamu bisa melangkah lebih bersih dan lebih tenang. Di balik kesedihan ada kebijaksanaan yang disiapkan Allah untuk orang-orang yang mau merenung. Kesedihan yang Allah izinkan hadir adalah bentuk perhatian, bukan hukuman. Air mata seringkali menjadi bahasa paling jujur ketika kata-kata tidak lagi mampu mewakili isi hati. Kadang kamu harus menangis untuk menyadari bahwa kamu masih memiliki sisi rapuh yang membutuhkan pertolongan. Allah kesedihan menghidupkan sisi lembut dalam dirimu yang selama ini tertutup oleh kesibukan dunia. Hati yang patah seringkali menjadi tempat paling cocok bagi cahaya Allah untuk masuk. Ketika kesedihan menghampiri, itu tanda bahwa Allah sedang memanggilmu untuk datang lebih dekat. Kesedihan membersihkan hati dari beban-beban yang selama ini kamu pikul tanpa kamu sadari. Allah mengizinkan kesedihan agar kamu bisa berhenti mencari ketenangan di tempat yang selama ini tidak pernah benar-benar menenangkanmu. Hati yang pernah menangis akan menjadi hati yang lebih lembut dan lebih bijaksana. Kesedihan membantu
mengikis sifat keras kepala yang menghalangimu dari perubahan baik. Allah mempertemukanmu dengan rasa sakit, agar kamu belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari dunia, tetapi dari ketenangan iman. Kesedihan adalah tanda bahwa jiwamu sedang dibentuk, bukan dihancurkan. Dalam tangis yang panjang, Allah menanamkan kekuatan yang tidak kamu sadari sedang tumbuh. Kesedihan membuatmu memahami betapa berharganya setiap momen bahagia yang Allah berikan. Allah membiarkan hatimu lemah, agar kamu tahu bahwa kamu tidak pernah bisa berdiri tanpa pertolongannya. Kesedihan membuatmu kembali memikirkan hidup dengan sudut pandang yang lebih dewasa. Hati yang sedih adalah hati yang sedang disentuh langsung oleh kasih sayang Allah. Allah mengangkat derajat orang-orang yang mampu bersabar di balik luka yang tidak terlihat. Kesedihan membuatmu lebih memahami arti syukur dan lebih menghargai ketenangan. Air mata menghapus beban yang tidak bisa dibersihkan oleh tawa atau senyuman. Kesedihan adalah tanda bahwa Allah ingin kamu kembali berdiri dengan kekuatan baru. Dalam kesedihan, Allah sedang menghapus bagian dari masa lalumu yang tidak pantas kamu bawa ke masa depan. Hati yang terluka adalah tanda bahwa Allah sedang membuka jalan untuk penyembuhan yang lebih dalam. Kesedihan yang mendalam mengantarkanmu pada kesadaran bahwa hidup ini hanya bermakna jika dijalani bersama Allah. Allah tidak membiarkan kesedihan berlarut-larut tanpa tujuan. Setiap rasa sakit mengandung hikmah yang disiapkan dengan penuh cinta, dan pada akhirnya, kesedihan yang kamu rasakan hari ini hanyalah proses penyucian hati, agar kamu siap naik ke level berikutnya yang telah Allah siapkan untukmu. Ketika Allah menghadapkanmu dengan orang-orang yang tidak menyukaimu, itu bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk menguji seberapa kuat hatimu tetap tenang dalam tekanan. Ada masa ketika kamu dipertemukan dengan orang yang sikapnya menusuk hati, namun kehadirannya justru menjadi cermin untuk melihat bagian dirimu yang perlu diperbaiki. Orang yang tidak menyukaimu sebenarnya tidak sedang merusak hidupmu. Mereka sedang menjadi alat Allah untuk membentuk kesabaran dan kematanganmu. Allah mengirimkan orang-orang tertentu dalam hidupmu, termasuk mereka yang tak menyukaimu, agar kamu belajar memilih diam daripada membalas. Ketika kamu difitnah atau disalahpahami, itu adalah kesempatan agar kamu belajar menyerahkan pembelaanmu kepada Allah, bukan kepada manusia. Setiap orang yang meremehkanmu adalah bagian dari proses agar kamu belajar mengandalkan Allah sebagai satu-satunya sumber harga dirimu. Kadang Allah menempatkanmu dekat dengan orang yang tidak menyukaimu, agar kamu memahami bahwa ridho manusia bukan tujuan hidupmu. Saat kamu dihina, Allah ingin melihat apakah kamu tetap tenang atau langsung membalas dengan kemarahan. Orang-orang yang tidak menyukaimu hadir untuk menguji apakah kamu akan tetap menjaga akhlakmu ketika emosimu dipancing. Ketika orang lain menuduhmu sesuatu yang tidak kamu lakukan, itu adalah ujian yang meningkatkan nilai keikhlasanmu. Orang yang tidak menyukaimu membuatmu belajar bahwa penting untuk memperbaiki diri, bukan memperbaiki pandangan mereka. Allah ingin melihat apakah kamu tetap tersenyum meski dicemooh oleh orang yang tidak memahami perjalananmu. Perlakuan buruk dari mereka adalah pengingat agar kamu membalas dengan kebaikan, bukan dendam. Orang yang menjatuhkanmu mengajarkanmu cara bangkit dengan lebih kuat. Ketika kamu tidak disukai, Allah ingin kamu belajar mencintai dirimu sendiri, tanpa validasi orang lain. Mereka yang memandangmu rendah, sebenarnya sedang membuatmu belajar merendah, tanpa merasa direndahkan. Allah ingin kamu belajar bahwa tidak semua orang harus kamu senangkan. Orang-orang seperti itu tidak merusak perjalananmu, mereka justru mempertegas arahmu. Allah ingin kamu memahami bahwa kebencian manusia tidak bisa menghentikan takdir baik yang Allah tetapkan. Perlakuan buruk mereka melatihmu, agar kamu tidak membiasakan diri membalas sebagaimana mereka memperlakukanmu. Orang yang membencimu membuatmu belajar memprioritaskan ketenangan batin daripada membuktikan diri. Mereka yang tidak menyukaimu memperlihatkan siapa yang sebenarnya layak menjadi bagian dari hidupmu. Ucapan merendahkan dari mereka adalah pengingat bahwa kebesaran tidak perlu diumumkan. Allah ingin kamu tetap memaafkan meski kamu tidak mendapatkan maaf dari mereka. Orang yang memusuhimu adalah bukti bahwa hidupmu sedang berada di jalur yang benar. Jika mereka tidak menyukaimu,
itu berarti kamu tidak ditakdirkan untuk berada pada level yang sama dengan mereka. Sikap buruk mereka adalah tangga bagimu untuk naik ke derajat yang lebih mulia. Allah menguatkan mentalmu melalui mereka, agar kamu siap menghadapi amanah yang lebih besar. Setiap perlakuan buruk yang kamu terima akan kembali kepadamu dalam bentuk pahala jika kamu bersabar. Dan pada akhirnya, orang-orang yang tidak menyukaimu adalah bagian dari skenario Allah untuk menjadikanmu lebih sabar, lebih kuat, dan lebih layak untuk ditinggikan derajatnya. Sahabatku, semoga apa yang kamu dengar hari ini menjadi pengingat yang melembutkan hati, menenangkan pikiran, dan mendekatkanmu kepada Allah. Jangan lupa kebaikan kecil yang kamu lakukan hari ini bisa menjadi sebab datangnya keberkahan besar esok hari. Jika video ini bermanfaat, dukung terus channel ini dengan cara like, tinggalkan komentar terbaikmu, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan renungan penuh hikmah di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga Allah menjaga langkahmu dan memberkahi harimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.